Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 8 di semester genap. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video berikutnya. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai pengaruh kebijakan kerja paksa pada masa kolonial Belanda. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah mendeskripsikan pengaruh kebijakan kerja paksa pada masa penjajahan. Nah, coba perhatikan gambar suasana kerja paksa pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia. Pernahkah kalian mendengar istilah kerja rodi atau kerja paksa? Tentu saja bekerja karena terpaksa, hasilnya tidak sebaik pekerjaan yang dilakukan dengan sukarela ya. Melakukan pekerjaan karena dipaksa juga membuat seseorang menderita. Begitulah yang dialami rakyat Indonesia pada masa penjajahan dahulu. Pemerintah Belanda menginginkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari bumi Indonesia sehingga menerapkan kebijakan kerja paksa. Kebijakan kerja paksa bahwa rakyat Indonesia bekerja tanpa fasilitas yang memadai, tidak memperoleh penghasilan yang layak, tidak diperhatikan asupan makanan, dan melakukan pekerjaan di luar batas kemanusiaan. Perhatikan gambar peta jalur Anyer Panarukan. Jalur yang memanjang kurang lebih 1000 km dari Cilegon, Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Pati, Surabaya, Probolinggo hingga Panarukan, Jawa Timur merupakan salah satu jalur transportasi utama bagi masyarakat di Pulau Jawa. Panarukan dibangun 200 tahun yang lalu oleh pemerintah Gubernur Jenderal Daendels yang merupakan bagian dari Republik Batav atau Prancis. Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels memerintah tahun 1808 sampai 1811 melakukan berbagai kebijakan seperti pembangunan militer, jalan raya, perbaikan pemerintahan, dan perbaikan ekonomi. Salah satu kebijakan yang terkenal dan dapat dibuktikan hingga sekarang adalah pembangunan Jalan Raya Anyer Panarukan atau Jalan Raya Pos. Tujuan utama pembangunan Jalan Raya Pos adalah untuk kepentingan militer, sarana transportasi pemerintah, dan mengangkut berbagai hasil bumi. Pembangunan jalur Anyer Panarukan sebagian besar dilakukan oleh tenaga manusia. Puluhan ribu penduduk dikerahkan untuk membangun jalan tersebut. Rakyat Indonesia dipaksa Belanda untuk membangun jalan, tidak digaji, tidak menerima makanan yang layak. Akibatnya, ribuan penduduk meninggal, baik karena kelaparan maupun penyakit yang diderita. Pengerahan penduduk untuk mengerjakan berbagai proyek Belanda inilah yang disebut kerja rodi atau kerja paksa. Fasilitas yang dinikmati bangsa Indonesia saat ini merupakan salah satu hasil jerih payah rakyat Indonesia di masa lalu. Sebagian jalan kereta api, jalan raya, saluran irigasi merupakan salah satu peninggalan masa lalu. Fasilitas tersebut dikerjakan melalui kerja paksa. Mari sama-sama kita memelihara dan memanfaatkan fasilitas tersebut dengan baik dan mendoakan para pekerja yang dahulu mengerjakan proyek tersebut. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.